Ada followers yang pernah nantang saya, Pak Gede kan enak, duitnya udah banyak, makanya bisa ngomong, bisa teori, bisa cerita segala macem. Coba dong kayak saya, duitnya belum nggak punya duit, pokoknya gitulah. Intinya saya ditantang, kalau misalnya saya ngulang dari nol, bisa atau enggak. Sebenarnya gini ya, waktu saya mulai bisnis 2015, 2016, itu saya nggak akan mengklaim saya nggak punya privilege, saya dari keluarga miskin, nggak, saya dari keluarga biasa, saya dari keluarga berada, saya S2 saya di Amerika. Tapi waktu saya mulai bisnis, utang bisnis keluarga saya, orang tua saya, itu miliaran. Kenapa? Karena mereka bisnisnya properti dan pada waktu itu properti lagi jelek banget. Jadi namanya developer, ngebangun rumah dari, kan biasanya ngebangun perumahan atau bikin ruko gitu kan. Ada tanah, kemudian ditutup dulu tanahnya, lalu kemudian untuk ngebangunnya biasanya minjem dari bank. Nah, waktu itu ya karena satu dan lain hal lah ya, pasar properti lagi jelek banget di Indonesia, nggak bisa jual. Jadi biasanya yang kita punya database investor-investor yang suka beli tanah, beli rumah, beli ruko, beli properti, mereka jadi nggak mau. Ya karena satu dan lain hal lah. Saya nggak perlu bahas di video ini. Mereka jadi nggak mau, pokoknya jadi susah banget. Dan waktu itu memang ternyata tahun-tahun itu lagi susah banget orang developer tuh jual properti. Jadi kalau misalnya kamu di bisnis properti, mungkin kamu ngerti apa yang saya omongin. Dan alhasil dari sana jadi susah, pokoknya jadi, padahal di saat yang sama utang bank tuh harus dibayar. Jadi sampai diteleponin lah orang tua saya, kayak debt collector nelponin segala macam, dan tuh berat banget. Dan pada waktu itu saya inget banget momen yang paling menyebalkannya adalah bahkan ketika saya ngajak makan di luar pun sambil kita makan sambil diomongin. Diomongin dalam arti kayak, aduh kalau misalnya bisa makan di sini mestinya kita bisa bayar utang segala macam. Pokoknya nggak enak deh. Bayangin, makan aja ngomongin utang itu nggak menyenangkan banget buat saya. Dan apa yang saya lakukan waktu itu? Waktu itu saya tamat S2, nggak punya pengalaman kerja, mau kerja pun nggak ada yang mau nerima, sehingga akhirnya harus bisnis. Tapi ya bisnis apa gitu kan, karena nggak bisa minta modal dari orang tua juga, karena bener-bener semua duit fokus buat ngelunasin utang dan segala macamnya itu. Dan akhirnya saya mulai bisnisnya ngajar digital marketing pada waktu itu. Saya pernah share ini detailnya di video-video beberapa video sebelumnya. Saya pernah share detailnya, saya nggak akan share di sini tentang detailnya. Saya nggak akan share lagi. Tapi pada waktu itu saya akhirnya punya bisnis tanpa modal. Karena ya saya bisnisnya ngajar orang digital marketing, saya buka kelas kayak gitu, dan satu kelasnya waktu itu per satu orang 3,5 juta waktu saya mulai, dan setelah beberapa lama saya naikin ke 5 juta. Nah artinya apa? Kalau saya harus mulai dari nol lagi, dari awal lagi, saya kehilangan semuanya, saya nggak khawatir. Kenapa? Pertama, saya punya skill. Saya punya skill yang bisa saya jual. Saya bisa kerja sama orang, saya bisa bantu orang jualan, minim-minim sejelek-jeleknya. Saya bisa datang ke teman saya yang dia punya produk dan saya bilang, saya boleh nggak jualin barangmu? Saya boleh nggak jualin produkmu? Bisa teman saya jualan baju kaos gitu ya. Saya datengin aja, saya bantu jualin deh. Karena saya ngerti digital marketing, saya ngerti affiliate marketing, saya ngerti gimana cara bangun sosmed, saya ngerti bagaimana caranya mendatangkan database orang yang calon market ideal dari baju kaos, saya ngerti. Saya ngerti gimana cara bangun brand. Saya punya skill. Saya nggak takut mulai dari nol. Dan saya punya jaringan pertemanan yang hebat. Saya ikut di organisasi JCI, Junior Chamber International. Ketika saya bangkrut dari nol misalnya, saya tinggal telepon mereka. 1-2 telepon saya pasti diangkat dan mereka pasti bantu. Bukan bantu ngasih duit, enggak. Tapi bantu kasih saya peluang, kasih saya informasi. Di mana saya bisa pakai skill saya. Saya nggak takut mulai dari nol. Dan orang-orang yang mentalnya kaya, mereka nggak takut mulai dari nol. Karena mereka tahu, mereka harus ngapain. Jadi ibaratnya gini, kalau saya jatuh, balik ke nol lagi, saya akan bangkit lagi, saya akan bangkit stronger, dan saya akan jadi lebih kaya daripada sekarang. Karena saya akan fight back. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya saya ditantang, berani nggak dari nol? Saya berani. Kenapa? Saya punya kapasitas, saya punya kualitas diri, dan saya tahu apa yang saya bisa lakukan, value saya tahu. Nah makanya inilah yang saya ingin teman-teman yang nonton channel YouTube ini juga punya kapasitas itu, juga bisa ada dalam posisi saya yang bisa ngomong
Saya nggak takut balik dari nol karena saya tahu kalau saya balik dari nol ini yang saya akan lakukan. Karena punya kualitas, punya kapasitas, dan punya value. Itu yang saya ingin teman-teman lakukan. Gimana caranya? Invest dalam diri sendiri. Invest di skillmu. Belajar, ketemu sama orang-orang hebat. Baca buku. Jangan nonton YouTube isinya adalah tentang kucing. Ya bolehlah sekali dua kali, cuman 90% dari waktumu adalah untuk apa? Pengembangan diri. Jangan orang ngomong pengembangan diri nanti komennya cuman teori doang, cuman motivasi doang, ujung-ujungnya jualan. Ya udah gitu. Nasibmu akan gitu-gitu aja. Kamu nggak akan bisa jadi orang yang akhirnya saya nggak takut balik dari nol karena saya akan comeback stronger. Saya nggak takut balik jadi miskin karena saya tahu bagaimana caranya balik ke kekayaan saya saat ini dan jadi lebih kaya lagi. Saya pengen teman-teman punya mentalitas seperti itu. Saya pengen kamu punya jiwa yang kuat seperti itu. Gimana caranya? Sekali lagi, invest di dirimu. Belajar. Saya bilang, saya punya skill digital marketing. Semua skill, semua jurus jualan saya yang saya pelajari, saya tulis di buku ini. Kamu bisa beli buku ini, investasinya murah, cuma 100.000 plus ongkir. Dan kalau kamu baca buku ini ada 69 jurus strategi marketing, branding yang bisa kamu praktekin. Dan kalau kamu praktekin, kamu bisa jualan. Kamu bisa jualan apa aja, mau produk, mau jasa, mau jadi affiliate marketer. Dan by the way, affiliate marketing juga dibahas di buku ini, bagaimana caranya. Lalu kemudian kamu bisa jadi reseller produk, kamu bisa jualan barang orang, dan kamu bisa tes buku ini. Kamu juga bisa jadi affiliate marketing dari buku ini. Pokoknya ini buku akan ngajarin kamu gimana cara jualan, dan orang yang jago jualan adalah orang yang akan kaya raya. Semua orang kaya raya jago jualan. Oke, jadi kalau mau beli nanti linknya klik aja di bawah, akan ada di description atau di komen. Dan invest di dirimu. Ketika kamu invest di dirimu, di otakmu, di skillmu, dan di pergaulanmu, ya udah, hidupmu akan tenang, damai, sejahtera. Karena kamu tahu, ketika kamu rontok pun kamu tahu gimana cara bounce back-nya, cara muncul laginya, cara balik laginya, cara fight back-nya. Dan itulah, kalau saya balik dari nol, itu yang akan saya lakukan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Saya pengen kamu juga punya mindset yang sama, mentality yang sama. Dan jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.